Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas pasal pertama dari kitab Sulam Taufik. Dan sebelumnya mari kita baca Fatihah dulu. Al-Fatihah. Faslun yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil islami was-subutu fihi ala ad-dawami wal-tizamu ma lazima alaihi min al-ahkami فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا والنطق به في الحال إن كان كافرا وإلا ففي الصلاة شهادتان وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله. Faslun, pasal ini menjelaskan yajibu ala kafatil mukallafina, diwajibkan atas semua orang yang sudah mukallaf, ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk Islam. Jadi semua orang yang sudah mukallaf itu wajib sebenarnya ya, secara hukum Islam itu hukumnya wajib masuk agama Islam. Kalau sudah mukallaf, mukallaf itu ya sudah dewasa, sudah baligh, sudah berakal, sudah itu mukallaf. Jadi semua orang sebenarnya. Makanya berdasarkan keterangan ini, orang yang tidak masuk Islam itu berhak di akhirat nanti disiksa. Karena apa? Karena mereka meninggalkan kewajiban yang berupa masuk Islam. Karena wajib di sini artinya adalah ma wa'adallahu fa'iluhu bis-sawabi wa tawa'ada tarikahu bil iqabi, yaitu suatu pekerjaan yang bila dikerjakan maka orang yang mengerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan mendapatkan siksa. Artinya semua orang mukallaf, orang yang sudah dewasa itu wajib masuk Islam. Meskipun untuk masuk Islam sendiri untuk dalam hal agama, memang dalam Islam la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi harus memang kemauannya sendiri, tidak ada paksaan. Bahkan dalam sejarah-sejarah pun sudah jelas mereka diberi pilihan mau tetap di agama mereka ataupun masuk Islam, seperti itu, tidak ada paksaan. Namun secara individual, secara diri kita sendiri, setiap orang sebenarnya itu kena taklif. Taklif itu kena kena hukum oleh hukum syariat Islam, yang tentunya hal itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sang Khalik, itu mengharuskan sebenarnya semua orang yang sudah dewasa itu masuk dalam agama Islam. Namun tidak ada paksaan secara manusiawi, secara fisik. Tidak boleh orang Islam memaksa orang yang belum masuk Islam untuk masuk Islam, itu tidak boleh. Seperti itu. Bahkan seorang non muslim yang sudah siap untuk berdampingan, hidup rukun, damai, itu tidak boleh diganggu-ganggu. Yang disebut dengan istilah dalam kitab itu adalah kafir dhimmi. Mereka yang mau berdampingan, hidup damai dengan orang Islam, kita tidak boleh mengganggunya. Bahkan banyak ya cerita-cerita dalam literatur Islam, seorang ulama atau seorang sufi yang bertetangga dengan orang yang belum masuk agama Islam dan perlakuannya sangat baik.
Bahkan pernah saya mendengar sebuah cerita di mana non-muslim bertetangga dengan muslim yang berdamping, yang rumahnya yang non-muslim itu ada di atas, sedangkan yang muslim ada di bawah. Dan itu safe tanknya itu ada yang bocor dari atas, dan itu dibiarkan aja, takut melukai perasaannya seperti itu. Kurang lebih seperti itu, demi menjaga dan menghormati tetangganya meskipun itu non muslim. Jadi tidak ada paksaan. Kalau memang mau masuk ya silahkan dengan kesadaran sendiri, dengan tentunya dengan ilmu yang memadai dan sudah mempelajari tentang kebenaran agama Islam. Namun secara orang per orang, individual, semua orang itu pada hakikatnya, pada sebenarnya memang diwajibkan untuk masuk agama Islam. Sehingga kalau tidak, artinya tidak melaksanakan kewajiban ini sesuai dengan definisi dari wajib itu sendiri, ma'wa'adallahu fa'ilahu bis-sawabi wa tawa'ada tarikahu bin iqabi, yaitu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat siksa. Wasubutu fihi 'ala dawami, dan setelah masuk Islam harus istiqomah, konsisten, tidak pindah-pindah lagi, harus tetap selamanya berada dalam agama Islam. Waltizamu ma lazima alaihi, dan harus melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi kewajiban seorang mukallaf yang muslim, minal ahkami, dari hukum-hukum yang sudah berlaku. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hal in kana kafiron wa illa fa fis sholati syahadatani. Dan termasuk kewajiban yang harus diketahui dan diyakini, yajib ilmuhu wa i'tiqaduhu, wajib diketahui dan diyakini, mutlaqan secara pasti, wa nutqu bihi, dan mengucapkan secara lisan, secara verbal, fil hali, seketika itu juga, in kana kafiron, kalau dia masih belum memeluk agama Islam, wa illa, kalau sudah Islam, fa fis sholati, dalam sholat adalah syahadatani, yaitu dua kalimat syahadat. Pertama-tama untuk masuk ke agama Islam, menjadi orang yang muslim, adalah mengucapkan dua kalimat syahadat bagi mereka yang belum memeluk agama Islam. Namun bagi mereka yang sudah muslim, yang sudah Islam dari sejak kecil, sejak lahir, karena memang dilahirkan dari orang tua yang muslim, maka kewajiban membaca syahadat itu tetap ada, yaitu adalah dalam setiap kita sholat berupa syahadatan, yaitu yang dibaca ketika tahiyat akhir. Karena tahiyat akhir itu termasuk di dalamnya adalah dua kalimat syahadat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah kalimat tahiyat. Dan di situ ada dua kalimat syahadat yang pasti dan harus kita baca ketika kita sholat. Karena itu termasuk rukun qauli dalam sholat, rukun verbal yang harus diucapkan. Wahuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua kalimat syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini harus diucapkan secara lisan. Wa nutqu bihi fil hali. Sekali juga diketahui, artinya tahu artinya, makna dan kandungan dari kalimat ini harus tahu, wa i'tiqaduhu, dan meyakininya. Apa artinya? Adalah asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna muhammadan, sesungguhnya Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah itu adalah utusan Allah. Jadi itu harus tahu artinya dan yakin tentang hal itu. Kemudian diucapkan secara lisan. Baru kalian bisa gugur kewajibannya dan kalian tentunya akan dapat pahala. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Demikian dulu untuk pembahasan kali ini, dan besok
Kalau masih ada umur yang panjang, kita akan bahas lagi tentang makna dari dua kalimat syahadat. Sekarang kita maknai dulu apa yang sudah kita bahas tadi. Faslun utawi iki ku fasal wajib ala kafatil mukallafina ing atasi sekabehane pira-pira wong kang mukallaf. Ad-dukhulu apa sing wajib? Ad-dukhulu apa mlebu fid din ing dalem agama fid dinil Islam ing dalem agama Islam, wasubutu lan netepi fihi ing dalem Islam ala dawab ing atasi saklawasi. Wal tizamu lan wajib wal tizamu ma dan wajib ngelakoni perkara lazimah kang wajib alaihi ngatasi mukallaf minal ahkami saking pira-pira hukum minal ahkami saking pira-pira hukum. Kami mau kaya iku setengah saking barang iki kang wajib ilmuhu apa ngaweruhi ma wa tiqaduhu lan nikataken ma mutlakon hale mutlak wan nutkulan ngucapaken bihi kalban ma fil haling dalam sanalika ing kana lamun ana sapa wong mukallaf kafiron iku wong kafir wa illa lan lamun ora ana iku wong kafir artine orang Islam tapi salate mongko iku wajib ing salat apa iku rek syahadatani utawi syahadat loro wa huma dan utawi syahadatani asyhadu an la itu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu nyakseni sapa ingsun Allah ing satune kelakuan la ilaha ora ono pangeran iku maujud illallah angin Gusti Allah wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun anna ing satune muhammadan kanjeng Nabi Muhammad rasulullah iku utusane Allah. Faslun tining panika fasal wajib ala kafatil mukallafina atas sedaya orang mukallaf ad-dukhulu punapah mancing fil dinil islami ing dalam agama Islam wasubutu ban wajib fihi tetap ing dalam agama Islam ala duami salang gengah saabidah saumurah wal tizamu ban wajib nyangkupi wal tizamu ma ban wajib nyangkupi barang lazimah sekotu alaihi atas orang mukallaf bila minal ahkami dari pan-pan hukum Islam. Famima maka menikah sebagian dari hukum yajib sewajib ilmuhu punapah ngauningi ma wa tiqaduhu ban nikataki ma mutlakon hale mutlak tengkana mutlak wan nutku ban ngucapaki ban adabuaki bihi kelaban ma fil hali ing dalem sanalekah ing kana lamun bada basara orang gila mukallaf kafiron menika orang kafir wa illa manabih banireng kafir Nabi sholati makah ing dalam sholat asyahadatani tining panikah syahadat dua. Wa huma bantining syahadatani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah panikah lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu anyak saeba sarabutan kaulaan dak saung punah la ilaha tada pangeran panikah bener panikah badah illallah angin Gusti Allah wa asyhadu an yaksani pasyaratan kaula anna sa'ungkunna Muhammadan kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah manikat utusna Allah. Demikian penjelasan dari keterangan pasal pertama dari kitab Sulam Taufik separuh ya sebagian dan besok kita akan lanjut lagi mudah-mudahan masih diberi umur yang panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila ada makna ataupun keterangan yang benar bahwa minallah, kalau ada yang salah bahwa binafsi walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.